Ya, menjadi pertanyaan besar di masyarakat ketika kedua tokoh tersebut sama-sama menggelar open house baik di hari pertama Lebaran dan di hari kedua Lebaran, tapi tak kunjung bertemu pemirsa. Pertanyaannya, apakah memang benar bahwa ini soal waktu akan terjadi di beberapa hari ke depan? Tapi kalau soal waktu, Lebaran tahun depan juga masih soal waktu pemirsa. Jikalau tidak bertemu di momen Lebaran kali ini, apakah memang menegaskan bahwa hubungan yang retak ini sulit akan terjalin kembali? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mudah-mudahan terjawab oleh seluruh narasumber saya yang sudah berada di sini. Bang Hensat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke baju koko ya, masih suasana Lebaran. Makanya momennya Lebaran ini silaturahmi patut kita bahas ya Mas Hensat ya. Dan saya juga akan menyapa tiga narasumber saya mewakili Istana. Ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, assalamualaikum, dan juga ada Mas Seno mewakili PDIP dan Bang Doli mewakili Partai Golkar. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Iya, saya sekarang ingin ke Bang Ngabalin. Ini tampaknya saya sama ini matching dong Bang Ngabalin pakai warna merah ya. Udah lama nggak muncul Bang Ngabalin. Sudah lama saya tidak berbicara Bang Ngabalin. Bang Ngabalin boleh dong diulang dan dijelaskan lagi secara detail. Apa sih maksud Bang Ngabalin bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini soal waktu? Kapan waktunya? Besok kah? Besoknya lagi kah? Atau jangan-jangan Lebaran tahun depan? Bagaimana Bang Ngabalin? Ya, terima kasih Caca. Terima kasih semua narasumber, utamanya yang ada di studio, Mas Hensat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Maaf lahir batin. Tugas kita sekarang ini adalah terus mengabarkan kepada publik, termasuk kepada TV One, bahwa kalau Ibu Mega sama Pak Jokowi itu kan bukan hal yang harus diperbincangkan luas di ruang publik, karena kalau hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu kan sebetulnya hubungan antara dua tokoh yang fluktuasinya biasa saja, dinamis kan, untuk suasana politik atau suasana yang dibicarakan oleh banyak orang, saya kira biasa saja. Makanya juga kemarin ketika saya ditanya banyak oleh para wartawan, saya berkali-kali saya bilang bahwa pertemuan kedua tokoh itu adalah hal yang tidak sulit, dan saya kira soal waktu saja untuk bisa nanti pertemuan kedua beliaunya. Persoalannya bahwa memang kemarin itu kami di kantor staf presiden tahu betul mengenai soal waktu, soal jadwal, beberapa jadwal waktu, dan kemudian dari pembicaraan internal keluarga ya, ada beberapa mantu, anak yang tidak bisa mungkin datang ke Jakarta, sehingga ini memang harus diagendakan dengan cara yang lain. Cara lain itu adalah kalau cucu-cucunya panggil Eyang Putri, Eyang Kakung, maka beliau-beliau yang mendatangi di Medan. Kemudian saya dengar tadi pagi juga akan segera ke Solo dan beberapa tempat yang lain. Oke, itu artinya belum masuk jadwal Pak Jokowi, masih akan roadshow ketemu dengan cucu-cucunya baik di Medan Solo, begitu Bang Ngabalin? Iya, benar. Dan saya ingin menegaskan bahwa untuk pertemuan kedua tokoh ini soal waktu dan sangat lumrah, biasa saja. Tetapi penting untuk Caca dan TV One, apalagi ada Hensat di situ, maka kami perlu menjelaskan. Iya. Siap, ditahan dulu Bang Ngabalin. Saya tanya kepada Mas Seno, gimana ya kalau misalnya saya ngebayangin diri saya aja nih, mau bertamu ke rumah orang yang punya rumah, harusnya ngabarin dulu. Datang dong ke rumah, saya ada di rumah nih tanggal segini. Nah seperti itu, apakah ini mungkin juga terjadi Mas Seno dari Bu Mega sendiri ya, kontak-kontak lah Pak Jokowi, undang juga ke Tuku Umar, seperti apa? Ya, Ibu kan kemarin pada waktu hari pertama Lebaran melaksanakan open house secara terbatas. Memang yang hadir di situ adalah sahabat-sahabat Ibu, kemudian kader-kader seperjuangan yang satu nafas perjuangan dengan Ibu yang hadir di sana dengan ya akrab dan begitu meriah. Tetapi pada prinsipnya Ibu ini kan punya kepedulian tinggi dan selama ini punya semangat untuk menjaga reformasi dan demokrasi. Bagaimana itu tertuang misalnya di dalam tulisan Ibu baru-baru ini di dalam surat terbuka yang menempatkan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan terhadap sidang yang sedang berlangsung di MK berkaitan dengan PHPU.
Jadi saya kira selain momentum Lebaran, ada juga momentum lain hari ini yang bicara tentang perjuangan hukum melalui MK yang hari ini masih harus dihormati juga. Bahwa kemudian ada elit-elit politik yang hari ini bertemu satu sama lain, tapi saya rasa harus tidak mengaburkan pesan bahwa ada perjuangan yang masih sedang kami lalui hari ini di hukum melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Jadi saya rasa ya hal yang wajar saja kalau kemudian ada yang sudah bertemu Ibu, ada yang belum bertemu. Oke, Bang Doli, kalau dari partai koalisi sendiri sebenarnya menginginkan juga tidak sih momen pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Ataukah mungkin jangan-jangan itu ntar dulu deh, fokus dulu antara pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, seperti apa? Nah, saya kira kalau yang namanya silaturahim itu tidak boleh ditunda-tunda ya. Dalam ajaran agama kita, agama Islam juga, saya kira juga termasuk ajaran agama lain yang untuk kemudian menyambungkan silaturahim itu saya kira sangat baik dan nggak boleh ditunda-tunda gitu. Kalau memang bisa cepat. Jadi kami juga untuk kepentingan bangsa dan negara ya, saya kira silaturahim kebangsaan, kemudian komunikasi politik yang terus terjalin antara elit politik itu makin penting ya. Apalagi kan ini sekarang sudah menjelang di ujung berakhirnya permainan gitu ya, berakhirnya kompetisi. Ya kita tinggal tunggu ada satu momentum tanggal 22 April ini soal Pilpres ya. Jadi kalau saya memaknai apa yang disampaikan oleh Bang Ali Mokhtar tadi, ini soal waktu karena memang katakanlah urusan Pilpres, kalaupun itu masih dianggap menjadi salah satu variabel ya untuk kemudian menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk bertemu antara elit politik, ya tinggal tunggu tanggal 22 April. Ya, semua orang kan sekarang menunggu kalau bicara tentang bangunan koalisi baru, mana yang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, semuanya menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Pilpres sampai tanggal 22 April ini. Nanti kalau bicara tentang komposisi DPR, nanti lain lagi setelah bulan Mei mungkin gitu. Nah saya kira walaupun sebenarnya nggak masalah juga kalau kemudian tanpa menunggu itu yang namanya silaturahim juga bisa ketemu. Jadi buat kami sikap dari Koalisi Indonesia Maju selama bisa dilakukan silaturahim antar siapa saja elit politik, antar ketua partai politik, atau dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, itu akan sangat indah sekali kalau bisa dilakukan dalam waktu yang tepat, kira-kira begitu. Oke, Bang Hensat boleh dong ditanggapi, jadi dari 3 pernyataan tadi ya, oke kita runut satu-satu. Sudah direncanakan tapi belum masuk agenda itu dari Istana. Dari Mas Seno yang kemarin ketemu waktu open house Bu Mega, satu nafas perjuangan. Berarti kalau nggak datang berarti nggak satu nafas lagi. Dan yang ketiga ya udah nggak usah ditunggu-tunggu. Jadi kalau tidak bertemu dalam waktu dekat, wajar nggak sih masyarakat bertanya, ada apa ini hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega, bagaimana? Ya saya rasa secara kasat mata masyarakat bisa melihat lah apa yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ya. Kan sudah jelas hubungannya itu pasti ada apa-apa lah, karena Pilpres kemarin Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan tidak sejalan dengan PDI Perjuangan gitu. Memang ada anggapan atau keinginan dari masyarakat segera diakhiri gitu ya polemiknya dan kembali rekonsiliasi seperti masa-masa mesra Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi ini dulu tapi ya. Ya waktu itu gitu. Tapi ini nggak mudah sih Caca. Kalau silaturahim itu datangnya kan harus dari hati ke hati, dari pihak-pihak yang memang ingin silaturahim gitu. Jadi misalnya boleh saja misalnya Bang Doli Golkar menjembatani gitu ya supaya lebih mudah bertemu antara Ibu Mega dan Pak Jokowi gitu. Atau Bang Abalin memasukkan jadwal gitu kan. Bang Abalin juga mungkin bisa juga mengusulkan masukin aja jadwal pertemuan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu ya. Tapi kalau masing-masing pihak ini salah satu belum ada yang berkeinginan untuk bertemu, karena mungkin ada yang belum selesai, ya nggak bisa dipaksa juga gitu. Tadi Bang Doli sempat menyebut 22 April, itu akhir dari sidang MK. Nah kalau dari akhir dari sidang MK sih, mungkin silaturahimnya bukan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, tapi Pak Prabowo dengan Ibu Mega misalnya. Nah apakah itu kemudian akan dibiarkan begini saja hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Ini lagi-lagi tergantung dari Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah sekarang siapa yang pantas mendatangi siapa gitu ya.
sebagai kader PDI Perjuangan harusnya Pak Jokowi ketemu Ibu Mega. Sebagai rakyat Indonesia ya, nah ini ada yang bisa mengatakan rakyat harusnya ketemu dengan presiden, tapi ada juga yang mengatakan bahwa karena presiden adalah pelayan rakyat, harusnya presiden datang ke Ibu Mega gitu ya. Jadi banyak hal, intinya adalah Caca, memang ada yang belum selesai antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan itu sulit sekali emang ditutupi gitu dengan komunikasi politik manapun, karena secara kasat mata terlihat secara gamblang gitu. Maka kalau kedua belah pihak belum ada keinginan untuk saling bertemu, ini akan sulit. Tapi saya harus mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mungkin bisa menjembatani ya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Yang pertama adalah Pak Prabowo. Kemudian yang kedua ya Golkar gitu sebagai pemenang pileg kedua di bawah PDI Perjuangan ya. Karena kan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega nanti itu antara presiden dengan pemenang pileg. Mungkin juga bisa dijembatani sehingga ada yang luluh gitu hatinya sehingga bisa menerima. Tapi hal ini juga harus ditunjukkan dari keinginan baik dari Pak Jokowi sih, yang terlihat ingin memang mengakhiri quote and quote konflik ini dengan Ibu Mega ya. Jadi harus ada keinginan, jadi nggak bisa kemudian misalnya Golkar berinisiatif atau kemudian Pak Prabowo berinisiatif sementara Pak Jokowi malah ke Medan, malah ke Solo gitu. Jadi sulit juga ini kita mengharapkan ada pertemuan dalam waktu dekat, walaupun Syawalan kan sebulan ya. Jadi masih ada 27 hari lagi untuk bertemu gitu. Baik, nantilah boleh dijawab oleh seluruh narasumber saya. Apakah betul demikian bahwa yang paling penting inilah pemirsa bahwa dua tokoh ini benar-benar ingin ketemu tanpa perlu ada jembatan yang menghubungkan. Kita tahu saat ini begitu gencar bertemu dulu adalah Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Mengingat bahwa hari ini juga Prabowo Subianto pun menyambangi Cikeas untuk bertemu dengan SBY. Nanti kita akan pantau bagaimana situasi pertemuannya usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam tentunya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya mau tanya dulu kepada Mas Seno. Mas Seno, sebenarnya kalau di sini tolong dulu ditanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Hensat. Pertemuan itu akan terjadi kalau memang benar-benar dari kedua belah pihak keinginan itu ada. Sebentar, dari Bu Mega sebenarnya terbuka tidak sih untuk bertemu? Kan gak enak juga ya tamu datang tiba-tiba pintu ditutup seperti itu. Ya kan ada berbagai jenis gestur politik, ada political will, ada juga political action. Nah di PDI Perjuangan ini kan kita biasa diajarkan beberapa prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah dari keteladanan Bu Mega. Contohnya misalnya adalah harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian contoh lain misalnya harus mengedepankan satunya kata dan perbuatan. Jadi nggak boleh berubah-berubah. Apa yang disampaikan ya harusnya itu yang dilakukan. Nah sikap-sikap seperti itulah yang mencerminkan apakah seseorang adalah bagian dari keluarga besar atau kader PDI Perjuangan atau bukan. Nah apakah kemudian mencerminkan sikap-sikap atau political action semacam itu. Nah yang bisa melakukan introspeksi ya adalah pihak-pihak terkait secara langsung. Saya kira itu bukan hanya saya yang bisa menjawab dari contoh-contoh itu. Itu Mbak Caca. Ditahan dulu Mas Seno, saya sudah ada nangkap sedikit ya bahwa jangan-jangan apakah secara tahu diri bahwa kayaknya belum nih untuk bertemu. Tapi nanti saya akan tanya kepada baik Bang Abalin bahkan juga Bang Doli. Sebelumnya pemirsa, kita akan baca juga gejala-gejala politik lain yang terjadi. Momen pertemuan silaturahmi ini juga cukup gencar dilakukan oleh Prabowo Subianto yang kali ini ternyata sudah menyambangi Cikeas untuk bertemu dengan SBY. Langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Faris yang sudah siap mengabarkan dari sana. Faris, silakan dengan laporannya. Selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa dan juga narasumber-narasumber luar biasa yang ada di studio bersama Caca. Ya, baru saja tiba rombongan dari calon presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disapa SBY di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil minibus berwarna putih seperti itu langsung memasuki kediaman
dari SBY. Namun bukan di pintu di belakang saya ini, Caca dan pemirsa, melainkan dari pintu sebelah yang langsung ke rumah atau kediaman dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dan karena pertemuan ini tertutup dan telah dikonfirmasi juga oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra sebelumnya, pertemuan ini tertutup, maka dari itu tadi Prabowo Subianto pun tidak menyampaikan apapun kepada awak media yang telah menunggu sedari sore tadi. Dan juga nantinya kita juga belum tahu sebenarnya di dalam apakah sekedar silaturahmi atau ada pembahasan-pembahasan lainnya. Itu pun juga masih kami tunggu. Apakah nantinya Prabowo Subianto ataupun dari Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sedikit kepada awak media, dan apakah nanti dapat kita tanya juga kepada calon presiden terpilih Prabowo Subianto terwujudnya pertemuan antara Prabowo dan juga Ketua Umum PDIP Megawati ke depannya, seperti yang sedang Caca perbincangkan di studio saat ini. Sementara demikian, Caca, kembali ke studio. Terima kasih Faris, laporan langsung itu dia pantauannya seperti apa. Sekarang saya akan lagi tanya kembali maksudnya dengan dua narasumber saya, baik Bang Abalin bahkan juga Bang Doli. Mungkin saya ke Bang Abalin dulu ya. Bang Abalin, sebenarnya suasana kebatinan di istana sendiri, apakah memang jangan-jangan sudah ada sinyalmen kenapa agenda Pak Jokowi ini padatnya? Yang pertama bukan ke Teguh Umar bertemu dengan Bu Mega, karena jangan-jangan memang kayaknya memang belum bisa cair lah hubungan itu, sehingga nanti tunggu sinyal-sinyal positif dulu baru bertemu dengan Ibu Mega di Teguh Umar. Jadi padatkan dulu agendanya bersama dengan keluarga, begitukah? Iya, normal aja ya. Kalau orang yang mengerti tentang politik, jangankan orang sekelas presiden, staf-staf saja setingkat para menteri, wakil menteri, kami yang ada di studio juga itu, di kantor, di istana juga itu, banyak yang sudah rencanakan balik, tapi ada jadwal mendadak seperti ini, seperti itu. Jadi memang tetap harus berpositif thinking. Ini orang baru habis bulan puasa, masih Idul Fitri. Kalau siapa saja yang tahu tentang politik itu, ya suasana dinamis itu selalu terjadi. Mana ada orang politik itu bisa tidak terganggu dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap situasi dan kondisi. Ada hal yang harus dicatat penting itu, bahwa setiap orang itu punya harkat dan martabat. Setiap orang itu menempatkan moral, akhlak, etika itu di atas segala-galanya. Baik dalam perspektif agama, budaya, maupun hubungan persahabatan, pertemanan antara kawan, sahabat di partai politik. Jadi kalau bicara tentang satunya kata dan perbuatan, bicara tentang moral, bicara tentang akhlak itu, kita udah tamat dengan yang begitu-begitu, Seno. Jadi yang saya memaksudkan itu kan begini, kita ini kan bagian dari anak-anak buah lah. Saya yang hari-hari hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, saya mengerti apa yang ada di pikirannya Pak Jokowi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, begitu juga teman-teman yang ada di PDIP. Jadi kalau bicara tentang moral, bicara tentang satunya dan kata dan perbuatan itu, lebih pantas kita memang menunjuk orang itu jauh lebih hebat daripada melakukan koreksi secara internal. Makanya saya kan bilang, hubungan antara kedua beliau ini adalah hubungan antara tokoh, antara sesama pimpinan, yang mereka juga sadar bahwa hal-hal seperti ini menjadi penting bagi kepentingan suasana politik di tanah air. Soal waktu, tidak perlu ada jembatan, tidak perlu ada siapa yang menjadi negosiator atau memotivasinya untuk, tidak penting. Dia orang tahu, mereka tahu, ini orang-orang hebat. Jokowi maupun Ibu Megawati, Mama Ega itu orang-orang hebat di Republik ini. Kehadiran mereka itu menjadi representasi bagi perilaku akhlak bangsa ini. Jadi mari kita lebih selektif, lebih positif thinking, kemudian melihat perkara-perkara ini sebagai hal yang biasa. Lebih kurang saya hampir 8 tahun ada di Istana Negara, saya sudah mencatat berapa kali situasi seperti begini pernah terjadi, situasi seperti begini dinilai oleh publik ya, menilai tentang ada kerenggangan dan lain-lain. Tiba-tiba makan nasi goreng,
Mama Ega bikin nasi goreng, tiba-tiba ada pertemuan, tiba-tiba ada acara ini dan lain-lain sebagainya. Jadi biasa-biasa saja nilainya. Ya, ini soal waktu. Saya berulang-ulang kali soal waktu. Makanya kemarin saya juga berkomunikasi ke istana di Bogor maupun acara sholat asar. Bapak Presiden mengundang beberapa orang penting di istana. Saya juga menemui beliau hari Jumat lalu, juga saya jumpa beliau. Biasa saja, normal saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira tidak ada hal yang perlu ditahan dulu, Bang dibincangkan Ngabalin. lebih repot. Ya, paham sebagai seorang presiden padat sekali jadwal atau agenda presiden, belum keluarga, belum lain-lainnya. Saya sekarang ingin bertanya kepada Bang Doli, seberapa agresif dari partai koalisi ini untuk merancang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, atau jangan-jangan ya kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa, atau bagaimana? Iya, saya kira mengalir aja ya. Kita juga nggak bisa menutup-nutupi bahwa ya ada masalah lah komunikasi, saya kira ya. Dan ini kan dalam politik biasa saja ya. Kalau dalam berkompetisi ada kalah dan menang, mungkin yang kalah juga masih belum menerima. Terus kemudian kalau kemudian ada dalam kompetisi itu ada pilihan, beda pilihan kadang-kadang kurang bisa menerima gitu. Itu kan biasa saja gitu. Tapi kan semuanya ada fieldnya gitu ya, ada wilayah-wilayahnya. Yang penting kan kita bisa membedakan pada saat kita memang masuk ke wilayah berkompetisi, ya kita tahu kapan mulai, kapan berakhir. Nah setelah berakhir kita kan balik lagi dalam kehidupan the real life yang memang harus semua orang ini berkomunikasi gitu. Apalagi kita sama-sama semuanya ini berkompetisi dalam rangka mengurusi negara yang seluas ini. Jadi saya kira hubungan baik, terus kemudian komunikasi yang intensif, ya komunikasi politik gitu ya, silaturahim antar elemen bangsa ini penting. Ini yang saya kira nanti pada saatnya kalau ya lebih cepat lebih bagus ya, kalau memang semua bisa menunjukkan bahwa kebersamaan itu jauh di atas segalanya ya. Hubungan harmonis itu diperlukan oleh bangsa kita ini ke depan dalam membangun gitu. Nah ini kan tinggal dicari waktunya aja mana yang tepat gitu. Nah jadi bagi kami di Koalisi Indonesia Maju ya mendorong kalau memang cepat ini bisa dilakukan komunikasi, artinya kita bisa move on ya dari persoalan kemarin Pileg dan Pilpres dengan situasi yang sudah mulai menjalankan bagaimana misi ke depan 5 tahun ke depan ini harus juga semua agenda-agenda pembangunan, agenda bangsa harus dikerjakan dan itu membutuhkan kebersamaan. Ya saya kira ini yang harus kita dorong secepat mungkin, kira-kira begitu. Bang Hensat, senyum ya. Kalau Mbak Ngabalin memang mesti ngomong gitulah. Iya. Dia harus melindungi marwah presiden kan. Betul lah. Tapi kan secara kasat mata kita juga bisa lihat tadi Pak Ngabalin sudah ngasih hints tuh. Nggak perlu presiden Spill, lah. Ya. Nah, staff-staff juga ngerti lah kondisinya apa. Dan Pak Ngabalin benar juga bilang bahwa ini masalah waktu. Ya mau kapan kan ya waktu lah. Tapi ya memang nggak bisa ditutupi, memang ada masalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dalam artikel dia di media nasional kemarin kan sebetulnya kegelisahan Ibu Mega itu disampaikan di sana yang intinya adalah kesetiaan kepada konstitusi itu penting kan gitu. Nah yang disoroti oleh Ibu Mega terhadap Pilpres kemarin nih ada ketidaksetiaan kepada konstitusi yang kemudian disasar oleh Bu Mega dalam bentuk kegelisahan-kegelisahan itu. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini benar kata Pak Ngabalin, pertemuannya tentang waktu aja kapan ketemunya gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa memperkirakan waktunya itu kapan. Tapi ini bukan masalah yang biasa dalam politik kalau menurut saya. Kalau hal lain mungkin iya, tapi antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini nggak biasa. Karena sebelumnya misalnya ada Bu Mega juga punya tuh dengan misalnya Rini Sumarno, kemudian dengan Pak SBY ya. Jadi bukan masalah yang biasa kalau tentang Ibu Mega ini. Jadi kalau kemudian diharapkan masalah waktu yang menyelesaikannya, saya rasa
harus lebih dari sekedar waktu, memasrahkan diri kepada waktu bila ingin pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi terjadi. Kalau membaca gesture Bang Hensat, pertemuan ini mungkin tidak terjadi secara alamiah, jadi kedua belah pihak ini berkontak. Ya ini kan keluarga lama sebenarnya, saya rasa pun masih bagian dari keluarga pastinya. Ya. Atau karena memang hubungannya memang sudah dalam tanda kutip sedang tidak baik-baik saja, agak susah, harus ada penyambung di sini, penengah. Ya kalau menurut saya inti poinnya ada di Pak Jokowi ya. Pak Jokowi harus meyakinkan Ibu Mega bahwa apa yang dia lakukan ini memang sama bentuknya dengan kesetiaan kepada konstitusi seperti yang disuarakan oleh Ibu Mega. Jadi memang ada missing link di sana Mbak Caca yang saya rasa tidak mudah gitu ya. Dan nampaknya kan juga gesturnya Pak Jokowi juga tidak menginginkan misalnya secara atraktif ya kita lihat. Tidak menginginkan ada rekonsiliasi dalam waktu dekat dengan Ibu Mega. Jadi artinya tidak ada yang minimal yang terlihat di layar kaca atau dilihat di media massa itu tidak ada usaha ya dari Pak Jokowi memang untuk menginginkan bertemu dengan Ibu Mega. Misalnya dengan kepergian ke Medan saja sebelum bertemu Ibu Mega kan sebetulnya bisa diatur juga. Presiden kan punya prioritas tersendiri ya. Pada saat Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan kemana-mana, saya akan menunggu waktu dari Ibu Mega dulu baru saya pergi keluar daerah. Kan bisa saja begitu, tapi kan enggak. Pak Jokowinya lebih milih ke Medan, ke Solo. Dan pertemuan Ibu Mega ya seperti kata Pak Ngabalin dianggapnya sebagai ya udahlah ntar aja kalau misalnya memang bisa ketemu. Tapi kan sebetulnya secara sebagai presiden dia bisa mengultimatum ke anak buahnya kan. Ibu Mega dulu, setelah saya ketemu Ibu Mega baru saya ketemu yang lain, bisa begitu, tapi kan tidak. Baik, nanti saat lagi kita akan mencoba untuk lebih dalam melihat momen pertemuan. Jadi ada anggapan bahwa pertemuan Lebaran ini bisa menjadi sebuah pertemuan pragmatis. Bertemu bukan berarti rekonsiliasi. Tapi ketika sulitnya dua tokoh ini bertemu, bisa jadi ketika tidak bertemu sudah jelas bahwa mereka akan berpisah jalan dalam pemerintahan berikutnya. Kalau bertemu artinya berkoalisi, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Bang Hensat terlebih dahulu. Sebenarnya benar tidak sih apa yang tadi saya sampaikan bahwa ini memang bukan akan menjadi pertemuan yang biasa jikalau mereka akan bertemu. Jadi bukan pertemuan formalitas. Kalau memang bertemu berarti memang sudah mengarah kepada bisa jadi akan berrekonsiliasi. Kalau tidak bertemu ya sudah pasti akan beda nanti pandangan politik untuk pemerintahan berikutnya. Ibaratnya ya oposisi lah PDIP. Enggak, sebetulnya pertanyaan besarnya kan kenapa kemudian pertemuan ini ditunggu gitu ya. Padahal kan sudah jelas Pak Jokowinya ke Pak Prabowo kemarin waktu Pilpres dan tidak mendukung Mas Ganjar Mahfud yang didukung oleh Bu Mega. Itu kan kenyataan yang tidak terbantahkan. Maka pertanyaan selanjutnya kenapa kemudian perlu ditunggu pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Karena kalau menurut saya kalau memang misalnya tadi Caca bilang ujungnya adalah Prabowo. Yaitu komunikasinya antara Bu Mega dengan Pak Prabowo gitu. Bisa saja pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini terjadi setelah 20 Oktober gitu, setelah Pak Prabowo misalnya dilantik usai penetapan MK, kemudian nanti dilantik 20 Oktober, kemudian baru pertemuan itu terjadi ya. Jadi pertemuan antara mantan presiden gitu. Mantan presiden ke-7 dan ke-5 ya kan tadi kata Pak Ngabalin juga masalah waktu kan. Jadi masalah waktu itu menurut saya memang pilpresnya ini harus selesai dulu. Sehingga nggak ada ganjalan lagi di antara mereka dan ketemuannya itu dalam hal yang memang sama-sama kosong. Jadi tidak ada kepentingan politik lagi karena misalnya nanti Pak Prabowo sudah jadi presiden, kemudian PDI Perjuangan sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu dan memegang tapuk kursi pimpinan DPR lagi misalnya. Nah itu sudah selesai perhelatan pemilu 2024. Sekarang tinggal masuk ke Pilkada 2024 yang tentu saja masih dibayang-bayangi dengan kejadian pada saat pemilu kemarin. Tapi kalau sudah semuanya selesai kemudian mereka bertemu sih menurut saya itu yang paling mungkin terjadi ya. Pada saat sudah jadi ya Pak Jokowinya juga sudah jadi mantan jadi sehingga mungkin komunikasinya akan komunikasi antar mantan presiden atau komunikasi antar rakyat ya. Walaupun ada embel-embel yang masih saja mengganjal yaitu KTA gitu Pak Jokowi kartu tanda anggota PDI Perjuangannya nanti setelah tidak lagi menjadi presiden itu akan dikembalikan ke PDI Perjuangan
atau dikembaliin terus kemudian minta KTA Golkar, itu beda lagi kan. Jadi ceritanya kalau kata Pak Ngabalin tentang sulit waktu dong ya berarti jadi gitu Golkar aja. jadi penengah ini, orang mau ngambil kader orang gitu. Ya enggak juga kan, itu kan pilihan di Pak Jokowi. Makanya Cak, kalau menurut saya kalau mengharapkan pertemuan dari Syawalan ini tanpa mendahului takdir mungkin saya menggambarkan, memprediksi akan sulit dilakukan kecuali memang ada kejadian luar biasa. Bang Doli boleh, udah senyum-senyum tadi, boleh ditanggapi? Ya pertama jangan ditarik-tarik dulu Golkarnya. Yang kedua begini, saya kira ini silaturahim antara dua tokoh besar ini, ya presiden dan mantan presiden ini sangat tergantung dari kedua tokoh ini. Ya, tadi kalau ada yang menyampaikan bahwa yang bisa mempertemukan itu adalah Pak Prabowo atau Golkar, ya, saya kira itu juga tidak mudah untuk dilakukan, ya. Apalagi Golkar. Orang akan bertanya apa urusannya Golkar kemudian mendorong-dorong mempertemukan antara ini. Jadi walaupun kita semua punya kepentingan, ya, rakyat Indonesia, bangsa ini punya kepentingan untuk bagaimana semua tokoh-tokoh besar kita, ya apalagi nih presiden-presiden ini juga terus bisa berkomunikasi. Sama dengan orang sampai sekarang kan menunggu itu. Kapan bisanya Pak SBY bisa ketemu dengan Ibu Megawati? Sama, orang kalau ditanya mungkin sama juga sedang menunggu itu. Nah jadi saya kira ya mudah-mudahan lah ya habis Lebaran ini kan mungkin baru pertama juga ini pemilu ya, terus ditutup dengan bulan puasa dan Lebaran ya. Belum pernah nih saya kira pemilu-pemilu sebelumnya itu kemudian diselesaikan atau ditutup dengan puasa dan Lebaran. Namun mudah-mudahan dengan berbedanya pemilu tahun ini, itu juga membuat suasana yang berbeda, suasana hati yang berbeda antara Bu Mega, Pak Jokowi, mungkin nanti juga dengan Pak SBY dan dengan yang lain. Karena sekali lagi kita semua bangsa ini membutuhkan agar elit-elit kita ini selalu harmonis, bisa bersinergi, bekerja untuk bangsa dan negara untuk di masa-masa yang akan datang. Oke. Nah ini sebetulnya ya, menariknya gimana? itu tadi itu. Kan Bang Doli bilangnya jangan ditarik-tarik Golkar. Makanya saya juga tadi pertanyaannya kan, kok Golkarnya ada di sini? Itu juga pertanyaan saya sebetulnya. Sebenarnya bisa juga sih, Win. Nggak, maksud saya kenapa nggak partai politik lain tapi adanya Golkar. Sebenarnya ini sinyalmen dari TV One juga nih. Jangan barangkali Golkarnya minta ini izin ngambil kader lo ya gitu kan. Bisa jadi. Oke. Gitu, sekarang saya ingin ke Mas Seno. Kita mewakili, Golkar mewakili suara bangsa dan anak rakyat. Yang menunjukkan betapa pentingnya elit-elit ini ketemu, kira-kira begitu. Mantap. Mas Seno, mungkin sederhananya gini, apakah memang dari tamu ini belum berani datang ke Tuku Umar karena memang sudah tahu ini arah-arah PDIP ini, jangan coba campur rangkul kita loh ya untuk berekonsiliasi, karena sepertinya kalau berdasarkan putusan dari MK kita akan mengambil jalan oposisi nanti, ini seperti apa? Bukan hanya persoalan waktu menurut saya, tapi juga persoalan hati juga. Kalau bicara soal hati ini, saya ingat dengan kalau anak-anak muda itu ada istilah toxic relationship ya. Jadi hubungan toksik. Kalau hubungan toksik itu kan nggak perlu dipaksakan bertemu juga itu. Kalau sudah tahu secara hati misalnya ada ketidaksesuaian, ada ketidakcocokan, ada sikap-sikap yang mencerminkan tindakan yang berbeda dengan apa yang pernah disampaikan. Nah, masalah toxic relationship kalau di anak muda itu sensitif, ya lebih baik tidak usah dipaksakan bertemu daripada bertemu tapi juga tidak menghasilkan apa-apa yang produktif secara konteks hati. Maka kalau melihat Bu Mega kan beliau ini ya manusia politik yang sangat lengkap di sejarah Indonesia. Jadi anak presiden pernah, kemudian keluar jadi ibu rumah tangga, pernah juga menjadi wapres, pernah menjadi presiden, mengantarkan presiden 2 periode juga pernah sebagai ketua umum partai. Jadi ya sangat mengenal betul sebenarnya bagaimana sisi-sisi gelap kekuasaan, bagaimana godaan-godaan yang terjadi pada saat menjadi presiden. Dan itu sudah berulang kali disampaikan dan diingatkan oleh Bu Mega kepada semua kader yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Dan apabila peringatan-peringatan itu tidak kemudian dihiraukan, ya saya kira kan ya tidak produktif kalau harus dipaksakan untuk bertemu. Apalagi kalau dikaitkan misalnya dengan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan ke depan. Satu, secara hukum juga belum ada putusan MK. Maka tentu kita pasti masih menunggu itu.
Yang kedua, penentuan di luar atau di dalam pemerintah itu, di dalam tradisi kepartean di PDI Perjuangan, harus melalui mekanisme internal yang namanya kongres. Dan itu kan belum dalam waktu dekat. Maka saya rasa masih ada banyak yang akan menjadi variabel pertimbangan di luar sekedar pertemuan-pertemuan tertentu. Saya rasa itu, Mbak. Oke, sekarang saya ke Bang Abalin. Oh, istilahnya Mas Seno ya, toxic relationship. Buat apa bertemu kalau ternyata nggak ikhlas amat gitu ya. Tapi Bang Abalin, kita tahu bahwa di sini Pak Jokowi bukan hanya sebagai manusia politik, kepala negara. Atau at least beginilah Bang Abalin. Sudah telepon tidak sih Bu Mega untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya? Kita kan nggak tahu ini Bang Abalin. Ya, itulah yang saya selalu bilang bahwa bicara tentang Ibu Mega dan bicara tentang Jokowi ini adalah bicara tentang tokoh besar di Republik ini. Kan kita cuma lihat dari publik ini. Apakah tidak datang, kemudian tidak seperti biasanya, kan bukan juga baru untuk pertama kali kan. Jadi kalau siapa saja yang mengomentari tentang perkara ini kan sebetulnya kan tidak ada orang nih yang maksa-maksa untuk harus ketemu, enggak. Cuma karena memang ini menjadi penting, wartawan mondar-mandir juga tanya, ya kita juga jawab ini barang, soalnya urusan-urusan waktu aja biasa diangkat oleh TV One. Kalau kita mau bicara lebih tegas kan, kenapa sih mau dipikirkan urusan yang begini? Oh ini orang tokoh kok kita pikir kayak kroco-kroco kecil-kecil begini, untuk apa kita pikirkan? Ini tokoh, orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya integritasnya tidak diragukan. Tidak mungkin seorang Jokowi seperti Jokowi itu tidak punya integritas kepada bangsa dan negara ini. Untuk apa diragukan? Begitu juga dengan Ibu Mega. Urusannya ini adalah urusan Idul Fitri yang mubarak. Menurut Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal afina anin nas. Siapa orang yang duluan memberikan maaf, bukan urusan moral, bukan urusan segala macam. Tidak diragukan ini moral orang-orang hebat ini, tokoh bangsa, Ibu Mega dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ini sedang belajar dari tokoh-tokoh ini. Bung Doli, Hensat, Seno, saya ini kita semua sedang belajar. Kalau saya kan meledak-meledak itu sudah normal biasa. Jadi maksudnya saya mau kasih tahu seperti itu. Jadi pada posisinya jangan kita bicara dalam menilai moral, jangan bicara tentang akhlak. Anda tidak lebih tahu daripada orang-orang ini, lebih tokoh ini orang-orang ini dari kita. Begitu Caca. Setuju Bang Abalin, dua tokoh ini ya tokoh besar di Indonesia. Apakah salah jika TV One dan juga masyarakat Indonesia kepo mereka bertemu tidak di Lebaran kali ini? Karena begini, mereka ini kan cikal bakal bagaimana masyarakat Indonesia. Kalau di atas dikos gontok-gontokan, apalagi di bawah ini seperti apa? Iya, kita perhatiin karena mereka tunggu waktunya. Gak usah kita komentari terlalu panjang lebar. Enggak, itu mau MK, mau siapa menang, mau siapa kalah, udah urusan belakang. Karena mereka tokoh besar, makanya kita liatin. Tunggu nih. Enggak, karena pemilunya udah selesai, sudah ada pemenangnya, sudah ada yang terpilih. Itu MK urusannya. Enggak, bukan menurut saya, karena mereka tokoh besar itu makanya kita perhatiin. Kalau tokoh kecil kan kita perhatiin gak kelihatan. Jadi mereka tokoh besar kita lihatin. Tokoh besar tapi manusia. Ya nggak apa-apa juga kita komentarin. Tokoh besar tapi manusia, Hensat. Mereka berdua bukan malaikat. Hensat. Bukan. Jokowi dan Megawati ini tokoh besar tapi manusia, bukan malaikat. Punya keterbatasan, punya kekurangan. Harkat dan martabat manusia itu harus dijaga semua orang. Benar. Begitu. Tuh. Kalau malaikat nggak kelihatan. Jadi Bang Hensat, kalau misalnya nggak bertemu atau juga bertemu, salah nggak sih mereka ini? Itu mungkin sederhana begitu. Saya udah nggak sanggup. Ya enggak, kalau itu biar harapan. Makin lama baru jumpa supaya ketemu itu, aduh. Enggak, banget begitu. Kalau harapan rakyat mau ketemu, mudah-mudahan Pak Jokowi Bu Mega dengar ya ketemulah. Gitu kan tokoh besar. Ya bukan malaikat lah, susah. Amin. Nanti saya kasih tahu Bung Hensat lebih cepat. Sama TV One dengan Caca. Ketemuan. Baik, iyalah makanya kita ini kan apalagi kerjaan kita sekali kalau tidak melihat ini elit-elit politik kita akan bersikap seperti apa. Sikap mereka menjadi cerminan kita nanti. Bang Abalin terima kasih, Bang Doli terima kasih, Mas Seno terima kasih, dan juga Bang Hensat terima kasih. Tetap terus kita pantau, sepakat ya? Terima kasih.